Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah meskipun tidak harus hadir ke sekolah ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar pada tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 2, materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman di rumah dan membuat sebuah karangan berupa paragraf singkat dari informasi sebuah gambar yang sudah kita peroleh. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Tujuan pembelajaran pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi dari gambar yang diberikan, kemudian kita akan membuatnya menjadi sebuah karangan dalam bentuk paragraf singkat. Nah, baiklah anak ibu, sekarang perhatikan gambar yang ibu sajikan berikut ini. Oke, dari gambar ini terdapat 3 buah gambar, di mana ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, dari ketiga gambar ini, manakah gambar yang menurut anak ibu yang dapat menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan meskipun dalam keberagaman di rumah? Iya, pintar sekali, yaitu gambar pertama dan gambar yang kedua. Mengapa gambar ketiga tidak? Iya, karena gambar ketiga tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Gambar ketiga menunjukkan perpecahan yang terjadi antara anggota keluarga, di mana gambar ketiga menunjukkan ada kakak dan adik yang sedang berebut mainan. Hal ini tidak boleh dilakukan di rumah ya. Iya, kenapa? Karena ketika kita tidak merasa atau tidak melakukan persatuan dalam kehidupan di rumah, kita tidak akan bisa menciptakan kehidupan di rumah yang tentram, aman, dan damai. Nah, agar tercipta persatuan dalam kebersamaan dalam kehidupan di rumah, ada hal-hal atau sikap-sikap yang harus ada pada diri kita. Yang pertama yaitu tidak bersikap mau menang sendiri. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang kelima adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Dari 5 sikap ini, jika kita terapkan dalam rumah atau kita terapkan di lingkungan rumah kita, maka akan tercipta persatuan dan kebersamaan di rumah kita, sehingga di rumah kita dapat tercipta kehidupan yang aman, damai, dan menyenangkan. Nah, sekarang anak ibu, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu mengidentifikasi informasi dari gambar yang disajikan. Sekarang anak ibu perhatikan baik-baik gambar yang ibu sajikan berikut ini ya. Iya, gambar ini adalah gambar seorang atau beberapa orang anak yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Kita akan menamai salah seorang anaknya yaitu Lani. Nah, kira-kira kita akan mengumpulkan informasi dari gambar ini. Informasi yang pertama menggunakan pertanyaan. Ibu akan mengajukan pertanyaan. Siapa yang melakukan kegiatan pada gambar? Iya, Lani dan teman-temannya. Kemudian, apa yang mereka lakukan pada gambar? Iya, membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, apa akibat jika mereka tidak melakukan kegiatan yang terdapat dalam gambar? Iya, halaman sekolah akan kotor dan tidak
rapi. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan menyusun menjadi sebuah paragraf atau sebuah karangan dalam bentuk paragraf. Nah, dari informasi tersebut kita akan mengambil atau membuat karangan seperti ini. Perhatikan. Iya. Lani dan teman-temannya sedang membersihkan halaman sekolah. Mereka mengumpulkan dan menyapu serta membuang sampah yang ada di halaman sekolah. Jika tidak dilakukan pembersihan halaman sekolah, maka halaman sekolah akan menjadi kotor dan tidak indah. Oke, itu adalah karangan yang dapat kita buat dari 3 informasi yang kita kumpulkan berdasarkan gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, anak Ibu, hari ini pembelajaran kita adalah tentang materi PPKN dan Bahasa Indonesia, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan rumah, dan kita dapat mengidentifikasi sehingga membuat sebuah karangan dari informasi yang sudah kita kumpulkan dari sebuah gambar. Baiklah anak Ibu, setelah ini Ibu akan memberikan berupa lembar kerja yang akan Ibu share melalui WhatsApp group. Kemudian Ananda minta bantuan atau bimbingan dari orang tua Ananda atau orang dewasa yang ada di sekitar Ananda untuk dapat mengerjakannya, dan selalu semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Jangan lupa nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, Ananda dapat mengirimkan hasilnya langsung ke jalur pribadi atau WhatsApp pribadi Ibu. Oke, Ananda yang baik hati dan Ananda yang dicintai Allah, hari ini cukup sekian pembelajaran kita tentang materi Bahasa Indonesia dan PKN pada kelas 2, tema 4, subtema 1, khususnya pada pembelajaran 2. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.